warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, baik, sebelumnya ini Pak absensi dulu namanya, tolong didengarkan dan dijawab ya. Aldo, Hadir Pak. Beta, Hadir Pak. Donis, Hadir Pak. Dapak, Hadir Pak. Donil, Hadir Pak. Eka, Hadir Pak. Dioni, Hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Miranda, Hadir Pak. Anung, Putra, Hadir Pak. Reki, Hadir Pak. Rehan, Tidak hadir Pak. Hadir Pak. Izin Pak. Mau menyampaikan surat izin dari Rehan. apa rasanya? Hadir. Rendo, Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Sekarang keluarkan buku paketnya. Buka di halaman 74 bab 3. Kemerdekaan berpendapat. Sudah? Sudah ketemu bab 3 ya? Halaman 74 sudah? Baik, di sini sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ada yang bisa mengartikan apa arti kemerdekaan berpendapat? Ya Pak. Oke, saudara. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih. Kasih hapus dulu, Rak. Itu adalah pengertian dari kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat juga dijamin oleh undang-undang, di situ coba dilihat halaman 79, dijamin oleh undang-undang 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan juga dicontohkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Buka kembali di halaman 76. Buka kembali di halaman 76. Sudah ketemu? Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga dicontohkan oleh Undang-Undang Nomor
kembali ke tadi dari halaman 80. 80 sudah? Oke, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan atau mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Itu penjelasan dari undang-undang. Tapi walaupun kita berhak untuk menyampaikan pendapat, kita juga mempunyai batasan-batasan. Di mana batasan-batasan itu ataupun larangan-larangan, yaitu sebelum kita menyampaikan pendapat, mempunyai atau menghormati hak-hak orang lain terlebih dahulu. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian menghormati aturan-aturan yang berlaku, ya, dan juga menghormati hukum-hukum dan undang-undang dasar. Itu yang terlebih dahulu jadi pedoman kita sebelum kita mengadakan pendapat. Ada juga batas-batasannya. Dan juga kemudian menghormati keamanan dan ketertiban. Ini yang penting. Dan yang selanjutnya, menghormati keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, itu adalah batasan-batasan. Kemudian dalam penyampaian pendapat ada bentuk-bentuknya. Apa sih bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat. Satu, apa? Secara tertulis. Kemudian secara bisa. Oke lah. Contohkan salah satunya. Apa siapa yang bisa menyontohkan bentuk penyampaian secara lisan? Siapa? Ada? Oke. Nomor 1, bentuk menyampaikan pendapat itu secara lisan dengan cara pidato. Ya. Terus di diskusi, dialog, ya. Itu secara lisan. Kemudian secara tertulis. Apa yang secara tertulis? Untuk menyampaikan pendapat secara tertulis seperti apa? Puisi. Boleh? Boleh juga yang bisa lewat puisi juga boleh. Tapi dengan kata-kata berpendapat. Dan juga dengan secara Surat. Oke. Lewat email. Ya. Dan juga lewat media sosial. Kita juga boleh menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat. Tujuannya apa, nak? Tujuannya agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui rencana publik, program publik, dan proses perubahan. Itu adalah tujuan. Kemudian masyarakat juga berhak memperoleh informasi. Informasinya seperti apa?
agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan secara transparan, akuntabel. Jadi masyarakat dapat mencerna apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu tujuannya kita melakukan pendapat. Demonstrasi, kita melakukan, boleh juga lah melakukan demonstrasi. Tapi walaupun kita melakukan secara demonstrasi, di situ juga ada batasan-batasannya. Seperti apa? Merusak fasilitas umum, itu tidak diperbolehkan. Demonstrasi di malam hari dan hari-hari besar, hari nasional, itu tidak boleh dilakukan demonstrasi. Di istana presiden itu pun tidak boleh. Itu adalah batasan-batasan. Bandara, kantor DPR, pokoknya di masjid tidak boleh lah. Silakan kalian untuk menyampaikan aspirasi. Tapi seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa setiap kita menyampaikan pendapat, di situ ada batasan-batasan. Ada yang memahami? Paham? Oke. Dari penjelasan Pak ini, kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Tadi Pak menjelaskan batasan-batasan berpendapat. Batasan-batasan itu yang seperti apa Pak? Oke. Tadi sudah Pak sampaikan ada 5. Oke. Terima kasih. Batasan-batasan berpendapat yaitu menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban. Itu menghormati rukun-rukun hukum-hukum dan undang-undang. Dan yang terakhir, menghormati keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa. Dari 5 batasan berpendapat ini, artinya kita tidak boleh melakukan ujar kebencian, caci maki, melakukan informasi yang tidak pasti, opini hoax, tahu kan? Memprovokasi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merusak fasilitas, itu tidak diperbolehkan. Paham? Nah, itu dari arti dari batasan-batasan berpendapat. Oke, kasih apa dulu? Terima kasih. Berarti saya itu mendengarkan apa yang Pak jelaskan. Intinya seperti itu. Ya. Untuk yang selanjutnya, siapa lagi yang belum paham dan ingin bertanya, silakan. Tanya Pak. Mengapa negara dan pemerintah mempunyai kewajiban? Baik. Sebelum Pak menjawab pertanyaan dari kawan, apakah ada? Saya Pak. Oke, silakan. Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya kemerdekaan, mengungkapkan pendapat warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi kalian sudah memahami lah. Silakan ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa negara dan pemerintah mempunyai kewajiban? Oke, buka di halaman 80. Buka di halaman 80. Di situ
Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin melaksanakannya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Nah, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kalian sudah memahami tentang pengertian dari kemerdekaan berpendapat, bentuk jaminan undang-undang dari pemerintah, jaminan berpendapat dari undang-undang maupun undang-undang dasar, ya. Dan juga kalian sudah mengetahui hak-hak dan informasi yang diperoleh. Nah, jadi kesimpulannya, kalian silakan untuk melakukan ataupun berpendapat diterapkan di dalam sekolah kita. Contoh, kalian juga bisa memberikan pendapat seperti dalam ruangan. Pak, silakan disampaikan oleh ke guru-guru yang ada ataupun penjaga sekolah. Silakan kalian menyampaikan. Izin Pak, contoh kan, bahwasanya kaca yang ada di kelas 3 itu sudah rusak. Nah, silakan berikan laporan atau pendapat kepada penjaga sekolah ataupun staf yang ada di sekolah kita. Paham anak-anak sekalian? Oke, habis di bab 3. Sekarang kita lanjut, ya, untuk materi kita yang akan datang. Baik, terima kasih. Selesai di materi bab 3. Dan terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan Pak. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian buka di halaman 106. 106. Sudah ketemu? Oke. 106 bab 4. Menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal serta budaya dalam masyarakat global. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu ataupun disalin yang penting, nanti kita seperti ini dijelaskan kembali. Paham? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.